Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikisahkan betapa beratnya tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah dalam menghadapi kemusyrikan kaum kafir di Mekah pada saat itu. Terlebih lagi, di kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mendapatkan banyak siksaan dan kecaman dari kaum kafir Quraisy yang menganggap bahwa Nabi Muhammad akan mengancam keberadaan sesembahan yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Dengan demikian, mereka dengan sekuat tenaga menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Rasulullah tentu tidak pasrah dengan keadaan yang demikian. Beliau dengan sabar senantiasa menghadapi kekejaman mereka dengan baik tanpa adanya pembalasan. Sehingga tak sedikit pula orang-orang pada saat itu terketuk pintu hatinya dan menyatakan dirinya masuk Islam karena melihat indahnya akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak jarang, para sahabat yang memeluk Islam mendapatkan siksaan yang dilakukan oleh kaum kafir dengan sangat kejam. Salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan siksaan tersebut adalah seorang perempuan yang merelakan keluarga dan nyawanya untuk tetap menegakkan agama Allah. Bila kita banyak mengetahui sahabat laki-laki yang syahid di medan perang untuk membela agama Allah, tentu kita juga perlu tahu bahwa terdapat syahidah atau perempuan yang syahid dalam Islam. Dialah Sumayyah binti Khayyat atau juga biasa disebut Sumayyah binti Khobat, yang merupakan salah seorang yang termasuk dalam golongan orang-orang yang memeluk Islam pertama. Awalnya, Sumayyah hanyalah seorang hamba sahaya. Dengan penuh kesabaran dan ketekunan, ia bekerja kepada Abu Huzaifah bin Mughirah. Budi pekertinya yang baik membuat Abu Huzaifah menikahkan Sumayyah dengan saudara angkatnya bernama Yasir, seorang pria dari Yaman. Dari hasil pernikahan itu, pasangan Sumayyah dan Yasir dikaruniai seorang putra bernama Ammar. Kebahagiaan Sumayyah kian bertambah ketika Abu Huzaifah memerdekakan Ammar dari perbudakan. Setelah tuannya meninggal, keluarga Sumayyah hidup di bawah perlindungan Bani Makhzum sampai Ammar menginjak dewasa dan Sumayyah dan Yasir memasuki usia tua. Hingga akhirnya, sebuah kabar gembira bagi seluruh umat manusia tiba. Seseorang bernama Muhammad datang membawa cahaya iman dan agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Islam. Muhammad adalah seorang rasul yang membawa kabar gembira dan penyempurna akhlak manusia. Kabar datangnya Nabi baru mengguncang seantero Mekah. Ada orang yang tertarik, namun lebih banyak lagi yang menolak. Ammar bin Yasir dengan rasa penasaran, kemudian mendatangi Rasulullah di rumah Arqam bin Arqam dan mendengarkan langsung wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ammar tahu betul sifat dan akhlak seorang Muhammad yang sangat terpuji. Ia langsung yakin dengan kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa rasa ragu, Ammar mengucapkan ikrar syahadatnya dan menjadi seorang Muslim. Dengan penuh kegembiraan, Ammar menyampaikan kabar datangnya seorang Nabi itu kepada ibu dan ayahnya. Cahaya iman ternyata menyinari hati Sumayyah dan Yasir. Keduanya kemudian mengikuti jejak sang anak, bersyahadat dan menjadi muslimah dan muslim. Berbeda dengan keluarga Sumayyah, kebanyakan orang Quraisy justru sangat anti, bahkan memusuhi Islam, ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya, Sumayyah dan keluarganya menyembunyikan keimanan mereka terhadap Islam. Namun, tauhid yang disembunyikan rapat-rapat itu akhirnya diketahui juga. Mengetahui Sumayyah dan keluarganya telah masuk Islam, murkalah orang-orang musyrikin, terutama Bani Makhzum, yang selama ini melindungi mereka. Teror dan siksaan mulai mendera mereka.
kaum musyrikin memaksa Sumayyah bersama suami dan anaknya untuk melepas keyakinan. Posisi mereka yang rendah membuat keluarga Sumayyah harus tabah menghadapi tekanan dan siksaan. Mereka hanya senantiasa memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bani Makhzum segera menangkap keluarga Yasir dan menyiksa mereka dengan bermacam-macam siksaan agar mereka keluar dari din mereka. Mereka memaksa dengan cara mengeluarkan keluarga Yasir ke padang pasir tatkala keadaannya sangat panas dan menyengat. Mereka membuang Sumayyah ke sebuah tempat dan menaburinya dengan pasir yang sangat panas. Kemudian meletakkan di atas dadanya sebongkah batu yang berat. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan keluarga Muslim tersebut yang tengah disiksa dengan kejam. Maka beliau menengadahkan ke langit dan berseru, "Bersabarlah, wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga." Sumayyah binti Khayyat mendengar seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bertambah tegar dan optimis. Dengan kewibawaan imannya, dia mengulang-ulang dengan berani, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah dan aku bersaksi bahwa janjimu adalah benar." Begitulah Sumayyah binti Khayyat dengan merasakan kelezatan dan manisnya iman, sehingga bagi beliau kematian adalah sesuatu yang remeh dalam rangka memperjuangkan akidahnya. Hatinya telah dipenuhi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menganggap kecil setiap siksaan yang dilakukan oleh para taghut yang zalim. Mereka tidak kuasa menggeser keimanan dan keyakinannya, sekalipun hanya satu langkah semut. Sementara Yasir telah mengambil keputusan sebagaimana yang dia lihat dan dia dengar dari istrinya. Sumayyah binti Khayyat pun telah mematrikan dalam dirinya untuk bersama-sama dengan suaminya meraih kesuksesan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerasnya siksaan tak membuat iman mereka goyah. Hingga akhirnya Abu Jahal turun tangan untuk menyiksa Sumayyah dan keluarganya. Tangan dan kaki mereka diikat, lalu dilemparkan di atas kerikil tajam dan panas. Cambuk yang melukai tubuh mereka tak mampu melunturkan keyakinan mereka terhadap kebenaran Islam. Di tengah siksaan yang kejam, Sumayyah dengan penuh keberanian justru menantang Abu Jahal, seorang pemimpin Quraisy yang ditakuti. Abu Jahal murka mendengar seorang perempuan menantangnya. Ia lalu membunuh Sumayyah dengan cara yang keji, demi menutupi rasa gengsinya yang telah ditantang oleh seorang perempuan. Sumayyah pun gugur sebagai syahidah pertama. Ia adalah pahlawan Islam pertama yang meninggal karena membela agama Allah. Jaminan orang-orang yang gugur di jalan Allah adalah surga, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 74 yang artinya, "Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya." Tauhidnya begitu teguh, sekeras baja. Cahaya iman di hatinya tak pernah redup. Ia rela darahnya tertumpah demi membela Islam, agama yang diyakini kebenarannya. Sejarah Islam menorehkan namanya dengan tinta emas sejarah. Dialah muslimah pertama yang gugur di jalan Allah. Beliau gugur setelah memberikan contoh baik dan mulia bagi kita dalam hal keberanian dan keimanan. Beliau telah mengerahkan segala yang beliau miliki dan menganggap remeh kematian dalam rangka memperjuangkan imannya. Beliau telah mengorbankan nyawanya yang mahal dalam rangka meraih keridhaan Rabb-Nya. Mendermakan jiwa adalah puncak tertinggi dari kedermawanan. Ternyata, peran wanita dalam membela Islam sungguh begitu besar. Sumayyah, sebagai orang ketujuh yang masuk Islam,
berani mengorbankan nyawanya untuk membela kebenaran agama Allah. Sungguh, Sumayyah adalah muslimah yang layak dijadikan panutan dan teladan. Namanya tetap dikenang sepanjang masa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.